Layakan kami, jamah hati kami, Puji Tuhan. bersihkan pikiran kami, Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bicara pada kami siap mendengar. Ya, yes. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Silakan duduk. Saya minta tepuk tangan untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani tim Praise and Worship. Oh, ada ruangan khususnya. Shalom. Wah, saya nggak merasa ada banyak orang di sini. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Oke, wah, senang banget ada di sini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya dekat sekali dengan banyak teman-teman dari Indonesia Timur. Jadi ini sebuah sukacita bisa ada di sini. Amin. Saya pikir 85%, 90% dari Timur nih ya. Amin. Kak Glenn selalu bilang Indonesia itu kita harus lihat dari sisi timur. Jadi saya banyak dengar tentang Indonesia Timur dari Kak Glenn. Beliau sekarang sudah, saya percaya, Natalan bersama Bapak di surga. Iya. Kita rindu semua sama dia, tapi malam ini fokus kita adalah Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Dari tadi sepanjang Praise and Worship, satu hal yang mengganggu hati saya. Rasanya belum semua di sini merasa bahwa bisa ke gereja itu anugerah. Jadi sejak masa pandemi, Maret seingat saya ya, saya dan istri kami di rumah, jadi pelayanan di rumah, khotbah depan laptop. Saya musisi, puji Tuhan saya main drum sendirian di kamar, saya kirim datanya. Jadi melihat ada ibadah seperti ini, saya iri, tapi iri dalam Tuhan ya. Amin. Gereja saya masih online, jadi Bapak Ibu kalau bisa ke sini, ini anugerah, tepuk tangan buat Tuhan Amin. Yesus. Yes. Jangan pernah merasa ini biasa-biasa saja, ini sebuah anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Amin, amin. Pastor Olis, terima kasih kepercayaannya, senang sekali. Dan saya menghargai sekali Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman. Hari Sabtu ini ke gereja. Biasanya kita lebih suka ke mall ya kan. Atau mungkin semua di sini belum punya pacar, jadi pilih ke gereja. Tidak apa-apa. Saya sudah siapkan materi, judulnya berkelimpahan. Namun tadi sepanjang Praise and Worship, terus terang Roh Kudus bicara banyak sama saya. Jadi saya akan bagikan yang sudah saya tulis juga yang tadi saya dapatkan. Karena saya percaya hadirat Tuhan gak boleh kita batasi. Amin. So sama-sama bilang berkelimpahan. Berkelimpahan. Next, thank you. Kelahiran, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus ulang tahunnya, lahirnya 25 Desember, sejarahnya panjang. Kelahiran, pengorbanan, kebangkitan, kehidupan Tuhan Yesus sejatinya sudah menjadikan kita anak-anak Tuhan berlimpah. Amin. Amin. Dalam segala sesuatu yang kita butuhkan. Saya garis bawahi, kita butuhkan bukan kita inginkan. Karena terkadang sebagai manusia kita ini banyak maunya. Tapi saya belajar bahwa hidup dalam Yesus adalah mengurangi kemauan kita Iya. dan memperbanyak kemauan Bapa. Amin. Jadi kita nggak penting kemauan kita. Yang penting Tuhan maunya apa, kita kerjakan. Terus terang dulu saya punya banyak kemauan, saya punya banyak keinginan, saya punya banyak cita-cita. Namun seiring berjalan waktu, semakin dekat dengan Tuhan, semakin saya mengurangi itu semua. Saya selalu tanya Tuhan, Tuhan maunya apa? Sebagai pembukaan, puji Tuhan saya sudah bermusik di sebuah acara, mungkin sebagian Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman nonton itu di TV. Sudah 3 musim saya main di situ. Dan akhirnya Desember ini saya tidak main lagi di sana. Karena saya tahu Roh Kudus sudah tidak mengizinkan saya main di sana. Jadi saya suka sekali acara itu. Cuman kalau Roh Kudus bilang stop ya saya harus taat. Jadi ya udah, akhirnya memutuskan untuk tidak main. Dan ini sekedar kesaksian bahwa terkadang kemauan Tuhan tidak sama dengan keinginan kita. Jadi ketika kita membuat definisi berkelimpahan, kita harus mengerti apa yang firman katakan. Next. Saya pelajari dari Yohanes 10, karena ayat temanya kan dari Yohanes 10 ayat 10. Saya baca beberapa ayat dan saya menemukan 2 poin yang sangat menarik. Hidup yang berkelimpahan pertama adalah fokus kita, pendengaran kita, mata kita, memandangnya hanya Tuhan Yesus saja. Amin. Orang yang berkelimpahan, fokusnya itu adalah Yesus. Tidak peduli hartanya seberapa banyak, tidak peduli pekerjaannya sukses atau tidak peduli followers, subscribernya. Fokusnya adalah Yesus. Amin. Seberapa banyak dari kita di sini yang fokus hidup kita adalah Yesus. Orang-orang yang fokus hidupnya Yesus tidak akan takut kehilangan apapun. Saya berani bicara seperti ini karena saya baru kehilangan papa saya 2 tahun yang lalu. 2019 saya menikah dengan istri saya dan sudah 2 kali kami kehilangan anak dalam usia kandungan 3 bulan. Jadi itu tidak mudah untuk dilalui. Banyak yang bilang, umur di tangan Tuhan. Betul, tapi tetap saja ketika menjalani berat sekali. Saya anak tunggal, saya dekat sekali dengan papa. Dengan mama juga dekat. Dan ketika papa dipanggil, kami belum nikah, belum bisa kasih cucu. Aduh, saya sedih sekali, berat sekali.
Tapi saya bisa pastikan, kalau kita fokusnya Yesus, kita nggak perlu takut kehilangan apapun. Amin. Pekerjaan, apapun itu. Sayangnya di era-era ini, di zaman ini, banyak sekali dari kita yang fokusnya bukan lagi Yesus, tapi diri kita sendiri. Fokusnya penghargaan sesama manusia. Saya aktif di Instagram, jadi saya tahu setiap hari jutaan orang berusaha memuaskan manusia, keinginan manusia. Dan tidak terkecuali dengan hal-hal yang terkesan rohani. Seberapa banyak dari kita yang suka nyanyi terus, hari ini mau beta cover lagu apa? Ya kan? Kita tanyanya ke followers, mestinya kita tanya ke Tuhan Yesus, Tuhan hari ini, Tuhan mau saya nyanyi lagu apa? Tapi karena kita berharap dapat like, dapat followers, kita tanyanya ke orang lain. Itu contoh kecil dalam media sosial. Seberapa banyak dalam rumah tangga pun kita tidak melibatkan Tuhan Yesus. Hari ini saya pun belajar sama-sama untuk kembali fokus mendengarkan dan memandang Tuhan Yesus saja. Ada amin? Amin. Kalau kita pandang Yesus, hidup kita di tangan Tuhan, Tuhan Yesus yang tanggung jawab. Amin. Kalau kita pandang Yesus, kita bisa dengan percaya diri berkata, Tuhan Yesus, hidup ini milikmu. Tuhan yang tanggung jawab. Tapi kalau kita fokusnya diri kita sendiri, jangan berani-berani salahkan Tuhan kalau ada masalah. Karena seringkali kita nggak tanya Tuhan dulu. Kita tanyanya yang lain. Kita tanyanya feeling kita, perasaan kita. Makanya banyak orang-orang belum kenal Tuhan, bahkan sedihnya yang sudah kenal Tuhan, ngomongnya masih gini kan, ikuti aja kata hatimu, ya kan? Ikuti aja kata hatimu, follow your heart. Padahal kita sebagai anak Tuhan, kita bukan mengikuti kata hati, kita mengikuti kata firman Tuhan. Jadi kalau fokus kita, pendengaran dan pandangan kita hanya Yesus, hidup kita baik-baik saja. Masalah ada, kesedihan ada, pergumulan ada, tapi Yesus yang tanggung jawab. Ada amin? Next. Hidup yang berkelimpahan itu artinya bertekun dalam pengenalan Tuhan Yesus lebih dari siapapun. Yohanes 10:14, Yesus berkata bahwa domba-dombaku mengenal aku. Nah, saya, Bapak Ibu, semua kita di sini adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Amin. Namun pertanyaannya, seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan? Ketika kita lagi jadi domba, kita nggak lihat Yesus panggil atau orang lain yang panggil. Kita tahu dari mana bedanya. Saya selalu suka cerita ini. Saya dekat sekali dengan mama, jadi ketika mama naik ke lantai 2, saya tidur di lantai 2. Saya sudah tahu itu langkah kaki mama. Saya sudah tahu itu cara berjalan mama. Tanpa harus lihat. Sekarang istri saya sudah tahu kalau dia naik ke atas, oh itu istri saya. Padahal sendalnya mungkin sama, ubinnya sama, suaranya sama, tidak bernada. Tapi saya tahu, saking dekatnya. Nah, sekarang kita sebagai domba-dombanya Yesus, seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lagi berdoa, ada suara, kita tahu itu suara Tuhan atau suara setan, atau suara hati kita sendiri. Kita tahu dari mana. Nah, kiranya di Natal ini, kita semakin bertekun dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Jadi jangan puas hanya jadi Kristen, Bapak Ibu teman-teman. Jangan puas hanya ke gereja. Jangan puas hanya di KTP, mohon maaf, Kristen, Katolik. Jangan puas. Berbanggalah, berbahagialah kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus lebih dari siapapun. Tentu sebagian sudah dengar bedanya murid dan penggemar dan fans. Saya ini penggemar Manchester United, ya, lagi kalah, bung, jauh. Jangan mimpi dia juara dia, bisa tahan saya sudah bagus itu kan. Fans, penggemar, kalau suatu saat misalnya MU bilang gini, saya mendukung, mohon maaf sekali, LGBT. Yang tidak dukung LGBT tidak usah suka kami lagi. Ya udah, saya nggak suka lagi, saya cuma fans. Tapi kalau sama Yesus, saya bukan cuma sekedar penggemar, saya pengikut, saya murid. Artinya dalam keadaan apapun, seburuk apapun situasinya, saya tetap ikut Yesus, tetap pandang Yesus, tetap iring Yesus. Ini yang Tuhan butuhkan di akhir zaman, Bapak Ibu teman-teman. Kesetiaan, kekuatan, komitmen, kebanggaan kita untuk ikut Tuhan. Dan itu lahir dari pengenalan. Sekali lagi Yesus bilang, domba-dombaku mengenal aku. Pertanyaannya malam ini, apakah kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Atau kita hanya tahu Tuhan dari kata orang, dari kata lagu? Ya kan, Yesus itu siapa sih? Tuhan, pembuat mujizat. Yesus itu siapa sih? Lahirnya bulan Desember. Kita hanya tahu dari kata orang, tapi kita belum pernah mengalami secara pribadi. Orang-orang yang sudah mengenal Yesus hidupnya berbeda, berubah. Ada pengenalan, ada pewahyuan yang orang lain gak rasakan itu. Orang-orang yang kenal Yesus dengan benar akan menyampaikan isi hati Yesus. Ini yang paling penting. Terus terang ya, sebagai puji Tuhan, banyak orang bilang saya public figure ya, puji Tuhan. Tapi saya paham betul bahwa dunia ini tidak butuh suara saya. Dunia ini butuh suara Tuhan. Jadi saya hanya menyampaikan yang Tuhan sampaikan. Seringkali saya mau ngepost sesuatu, saya tanya dulu, Roh Kudus perlu nggak ya? Kalau nggak perlu ngapain? Mungkin yang like sebanyak, mungkin yang suka banyak, mungkin wah orang-orang akan heboh. Tapi buat apa kalau bukan suara Tuhan?
Saya belajar merendahkan hati bahwa bukan suara saya yang orang lain ingin dengar, tapi suara Tuhan. Amin. Jadi kita di sini harus menyampaikan suara Tuhan, bukan suara hati kita. Ada amin? Amin. Next. Prinsip nomor 1, kelimpahan bukan bicara materi. Tentu ini semua sudah tahu, tapi saya hanya mengingatkan saja di sini bahwa hamba, uang, hamba Tuhan, ada 2. Alkitab berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya punya banyak sekali teman-teman yang dulunya baik, cinta Tuhan, pelayanan, kenal uang, kenal popularitas, Tuhan Yesus ditinggalkan begitu saja. Awalnya saya pikir, wah dulu jahat banget mereka. Tapi saya ngerti, semakin besar pekerjaan saya, semakin banyak hal yang Tuhan percayakan bahwa uang itu berbahaya Bapak Ibu teman-teman. Harta duniawi itu berbahaya sekali. Kalau fokus kita bukan Tuhan, kalau kita tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh, betapa mudahnya kita. Mungkin kita tetap jadi Kristen, tapi nilai-nilainya berkurang. Seberapa banyak wanita-wanita Kristen di luar sana yang berani jual badan di media sosial demi dapat uang. Tetap Kristen, tetap ke gereja, tapi kata-katanya kasar, tarian-tariannya menjual badan. Ini menyedihkan sekali. Artinya materi ini, kelimpahan duniawi ini kalau kita tidak sikapi dengan baik, sangat berbahaya. Yesus rindu kita memiliki fokus, prioritas. Artinya kita tahu urutan yang pertama siapa sih? Tuhan Yesus dulu, keluarga, pelayanan. Uang itu bonus. Matius 6 ayat 33 Yesus berkata, yang lain akan ditambahkan. Yang lainnya bonus. Ada amin? Amin. Sama-sama bilang bonus. Bonus. Jadi kalau bonus, gak usah dikejar-kejar. Akan mengejar kita. Anak Tuhan dikejar berkat. Amin. Kitanya gak boleh mata duitan. Kitanya gak boleh menganggap itu semua prioritas. Yesus segalanya. Ada amin? Amin. Next. Orang yang berkelimpahan bisa selalu memberi apapun tanpa ketakutan. Contohnya memberi uang, dia memberi buat orang yang lebih butuh. Dia nggak takut, aduh nanti saya miskin. Enggak, dia nggak takut. Memberi apa? Waktu, perhatian. Aduh nanti waktu saya berkurang, banyak buat orang ini. Enggak. Selama apapun itu digerakkan oleh Roh Kudus, kita nggak takut kehilangan apapun. Ini ciri-ciri orang yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Bisa selalu memberi tanpa sedikit pun khawatir, tanpa takut. Beberapa kali, terus terang di masa pandemi ini, ada beberapa orang pinjam uang sama saya. Terus terang. Puji Tuhan kami belum jadi orang paling kaya di Indonesia. Tapi puji Tuhan selama berbulan-bulan ini Tuhan pelihara hidup kami. Jadi dibilang kami bisa keliling dunia juga mungkin belum Bapak Ibu teman-teman. Tapi puji Tuhan ada pekerjaan, ada pelayanan. Sedihnya ada beberapa rekan saya yang sangat kekurangan. Dia bilang, bro pinjam dulu nanti gue ganti. Oke, saya berikan. Karena saya tahu Tuhan gerakan. Dan kita bisa memberi tanpa takut kekurangan. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang mungkin tidak memberikan uang, waktu deh. Tapi aduh Tuhan, kalau saya kasih waktu buat dia nanti waktu saya berkurang Tuhan. Tuhan saya mau main game Tuhan, saya mau jalan-jalan Tuhan. Kalau saya banyak waktu buat dia nanti saya nggak sempat lakukan apa-apa. Tapi sebagai anak Tuhan kita bisa memberi tanpa takut kekurangan. Karena kita tahu hidup kita sudah berkelimpahan di dalam Tuhan. Percayalah berbuat benar itu tidak pernah salah. Berbuat baik mungkin salah. Banyak anak Tuhan yang hanya ingin berbuat baik saja, tapi nggak mau berbuat kebenaran. Namun kalau kita memberi sesuatu yang sifatnya definisinya kebenaran, kita tidak perlu takut kehilangan apapun, kekurangan apapun. Ada amin? Amin. Waktu-waktu ini berharga buat kita, tapi saya percaya di mata Tuhan juga berharga. Kita bayar harga ke gereja, duduk agak berjauhan toh. Biasa kan kalau Natal gandeng-gandeng tangan, sekarang nggak bisa jauh-jauh. Mungkin tidak terlalu nyaman bagi Bapak Ibu teman-teman di sini saat ini, tapi Yesus senang dengan keadaan kita di sini. Yesus senang anak-anaknya memilih beribadah. Terus terang tadi saya dari Jakarta, jadi balik lagi. Habis ini harus keluar kota. Bukan saya menyombongkan kegiatan, tapi maksud saya begini. Apapun yang Tuhan Yesus mau akan saya lakukan. Apapun itu. Apapun yang Tuhan Yesus mau harus saya lakukan. Amin. Awalnya mungkin agak berat ya Bapak Ibu ya. Beratnya kenapa sih? Karena itu tadi, belum cukup kenal. Lama-lama makin kenal, makin cinta. Orang kalau sudah cinta mau melakukan apapun. Jadi kalau Yesus suruh kita memberikan sesuatu kepada orang lain, apapun itu bentuknya. Waktu, uang, perhatian, apapun itu, jangan ragukan. Karena itu suara Tuhan membimbing kita. Ada amin? Next. Saya mencatat beberapa hal. Nah, di sini mungkin agak improvisasi sedikit nih, maklum musisi. Saya catat bahwa kita berkelimpahan dalam damai sejahtera, sukacita dan ketenangan. Tentu di masa-masa ini semua butuh. Jadi firman ini bicara kepada Bapak Ibu teman-teman yang sedang stres, sedang panik. Tapi kok dari tadi saya lihat kayaknya di satu ruangan ini semuanya tenang-tenang aja, nggak ada yang stres.
Sepertinya begitu, dari raut mukanya, dari raut wajahnya, semuanya happy-happy aja gitu. Cukup aman gitu kayaknya. Amin. Ya itu di sana lah, di sini nggak ada masalah sama sekali. Jadi saya catat secara singkat. Pertama, kita berkelimpahan dalam kebenaran. Ini tidak ada di slide, jadi saya sampaikan saja kalau Bapak Ibu teman-teman mau catat, puji Tuhan. Berkelimpahan dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan bicara pembebasan dari perbudakan. Di masa-masa ini kita diperbudak apa? Tentu dosa, hawa nafsu, semuanya itu dosa, keinginan pribadi yang bukan keinginan firman Tuhan. Banyak orang yang gak bisa lepas dari dosa, diperbudak dosa terus. Tanpa disadari mereka jadi budak. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang masih diperbudak pornografi? Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang masih diperbudak, mohon maaf, asap rokok? Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang masih diperbudak gadget, main game? Saya sempat ada di fase itu, istri saya marah sama saya. Kamu gak boleh kayak gitu. Wah, berat sekali. Jadi berhala HP. Akhirnya saya bertobat. Tuhan, saya gak mau diperbudak oleh HP ini. Sebagian teman-teman saya diperbudak oleh pasangan hidupnya. Wah, mau ke gereja gak boleh, temenin aku aja. Wah, mengerikan sekali. Namun Yohanes 8 ayat 32 sekali lagi berkata, kamu akan mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Ada amin? Jadi berkelimpahan dalam kebenaran, ini penting. Jangan lewati Natal demi Natal terus hidup dalam dosa. Banyak anak Tuhan, Natalnya sudah 10 tahun lewat, dosanya masih sama. Jadi Natal cuma sekedar perayaan aja, cuma nyanyi lagu Gloria, sembah dan puji Dia dari Pulau Berdua, hiasannya baru, pohon Natalnya baru, lagu-lagunya aransemennya baru, dosanya masih sama. Mungkin lucu di sini, tapi buat saya ini menyedihkan sekali. Saya ingat satu ayat Yesus berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi. Saya sempat tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa harus baru seperti itu? Tuhan mau kasih beta, kasih setia 10 tahun yang lalu, nggak masalah juga. Tetap aja itu berkat. Tetap saja itu berkat Tuhan. Kenapa harus dikasih yang baru terus setiap hari? Roh Kudus jawab sederhana, besar cintaku. Wah, kalau Tuhan Yesus sudah bilang cinta, udah saya diam. Cuma bisa kagum aja Tuhan. Saya ini siapa? Kita ini siapa sih dicintai Tuhan? Tapi Tuhan mau kasih kita berkat yang baru setiap hari. Setiap pagi. Sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang sudah diberikan berkat yang baru, dosanya masih sama. Tentu saya belum sempurna, saya masih harus banyak bertobat, saya masih harus banyak belajar. Tapi paling tidak kita sebagai anak Tuhan, hidupnya harus ada kemajuan, Bapak Ibu teman-teman. Harus berprogres. Jadi jangan pernah mengizinkan dosa yang sama tinggal dalam hidup kita. Bukan berarti kita berganti dosa juga, tidak. Makin berkurang dong, makin berkurang, semakin serupa dengan Yesus. Jadi masa-masa pandemi kemarin ini buat saya ini baik. Buat saya pribadi, karena suami-suami istri yang mungkin tidak rukun terpaksa tinggal serumah kan. Terpaksa satu rumah, ketemu tiap hari, terpaksa lihat-lihatan. Beberapa jadi baik. Saya dengar beberapa terpaksa berpisah, saya sedih sekali. Anak-anak muda yang suka keluyuran tiap malam, dugem, mabok-mabokan, terpaksa di rumah. Jadi dosa-dosa semakin berkurang. Harapannya begitu. Kalau di rumah mabok juga saya nggak tahu. Tapi saya percaya Yesus selalu punya rencana. Makanya kemarin pas kita di rumah mungkin kita bosan. Tapi ketika saya berkaca, iya juga ya. Saya jadi lebih banyak waktu buat istri saya. Saya jadi lebih banyak waktu untuk belajar firman. Ada baiknya, semua ada baiknya. Semua itu baik. Berikutnya berkelimpahan dalam kasih. Nah, seringkali anak-anak Tuhan lupa bahwa kasih ini adalah Yesus. Yesus tuh kasih. Yesus sama dengan kasih. Bukan Yesus punya kasih. Yesus adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi kan di Instagram suka banyak tuh Bapak Ibu teman-teman akun-akun rohani. Pada berantem kan. Yang benar ini pengajaran yang ini. Yang benar pengajaran yang ini. Atau nggak usah di akun rohani deh, Lambe Tura misalnya, pada berantem kan, tangkap dia, yang ini, Kalau kita bacain komentar-komentarnya, itu sebagian anak-anak Tuhan, yang komentar namanya Yohanes, Yakobus, Matius, Petrus, Daniel, itu orang-orang gereja. Terus pertanyaannya mereka punya banyak waktu untuk ikut-ikut komen, punya waktu nggak baca Alkitab? Mereka apapun di media sosial, artis Korea, mukanya kayak cewek nih, dikomenin lagi. Nonton drama Korea, kesel. Aktornya dikatain, padahal cuma main film, cuma acting, dikatain dasar pelakor, Itu mereka punya waktu begitu. Baca Alkitabnya punya nggak? Buat saya sederhana, anak Tuhan dilihat dari kasihnya kok. 1 Korintus 13 ini kan keren banget ya.
Aku dapat berkata dalam berbagai bahasa. Dapat begini, dapat begitu. Wah, punya banyak karunia menyembuhkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang tumpang tangan orang langsung sembuh. Mungkin. Tapi kalau nggak punya kasih, percuma. Saya belajar ini. Tuhan, kalau saya nggak suka sesuatu, kalau saya lihat ada orang yang menyebalkan, saya harus tetap belajar mengasihi. Saya pun masih belajar Bapak Ibu. Jadi yuk, kita berkelimpahan dalam kasih. Ada amin? Natal itu kan bicara kasih. Natal itu bicara Yesus lahir ke dunia, bukan sekedar untuk menebus dosa, namun memulihkan hubungan. Karena kalau Yesus yang mau menebus dosa aja, gampang. Tapi memulihkan hubungan itu loh, poin utamanya. Menebus dosa juga gak gampang. Tapi maksud saya gini, memulihkan hubungan itu adalah poin utamanya. Yesus turun menjadi sama dengan manusia supaya kita bisa punya hubungan lagi dengan Yesus. Sehingga hari ini kalau kita bikin dosa, kita gak perlu mempersembahkan hewan lagi. Wow, zaman dulu orang bikin dosa kan rumit sekali prosedurnya. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab, rumit sekali prosedurnya. Tapi dengan kelahiran Yesus, hubungan dipulihkan. Kita bisa manggil dia Aba, ya Bapa. Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Itulah kasih sejati. Saya percaya di momen Natal ini, kita sudah tidak perlulah membicarakan, mohon maaf ya, virus, sakit penyakit, tokoh Indonesia yang bla bla bla, gubernur, presiden. Kita bagikan kasih Tuhan aja yuk. Ke grup WhatsApp keluarga kita, ya kan? Grup WhatsApp keluarga nggak perlu tahu sudah berapa ribu orang yang meninggal. Mereka perlu tahu tentang kasih Yesus. Saya belajar, saya ini sekali lagi aktif di media sosial, jadi berita apapun saya baca. Lama-lama Roh Kudus bilang, kamu nggak perlu baca semuanya. Wah, pas Roh Kudus ngomong gitu saya kaget. Iya juga ya, banyak yang ngotorin pikiran loh. Banyak anak Tuhan, mohon maaf ya, lebih tertarik cari video porno artis daripada baca Alkitab. Mohon maaf sekali. Dan ini menyedihkan sekali. Artinya kita kepo dengan what's going on, apa yang terjadi di dunia, tapi kita lupa kebenaran firman Tuhan harus kita baca dan renungkan setiap hari. Orang-orang yang suka baca Alkitab hidupnya pasti penuh kasih. Karena kasih adalah hukum terutama di buku kita ini. Ada amin? Amin. Berikutnya adalah, saya mencatat saja secara random apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya ya. Saya bacakan aja, karena kalau saya nggak baca saya dosa. Setelah kita berkelimpahan dalam kasih, berikutnya jangan keraskan hati. Ini kalimat kunci yang tadi saya dapat. Jangan keraskan hati. Karena banyak anak Tuhan yang masih keras hatinya. Bagaimana mau berkelimpahan kalau masih mengeraskan hati? Orang yang mengeraskan hati itu ada dua. Pertama yang mukanya juga keras. Mukanya galak, wah galak banget. Baru ketemu udah takut, mau salaman aja takut patah tangan kita tuh. Wah ngeri banget. Tapi kedua ada yang mukanya biasa-biasa aja, datar tapi hatinya keras. Orang-orang kayak gini, aduh, dibilangin, iya bu, siap. Tapi nggak peduli, hati keras. Saya punya banyak teman yang hatinya keras. Orang-orang semacam ini sulit sekali dibentuk. Dan saya mengerti bahwa hati yang keras itu berawal dari latar belakang yang tidak baik. Mungkin papa mamanya keras, mohon maaf. Atau dia pernah dikhianati seseorang jadi keras sekali hatinya. Tapi saya pegang satu ayat. Korintus berkatakan, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan kelahiran Yesus, pengorbanan Yesus, seharusnya sudah lebih dari cukup untuk kita bisa merendahkan hati kita. Melembutkan hati kita. Yesus berkata orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Artinya itu penting di mata Tuhan. Yuk jangan keraskan hati. Kalau Bapak Ibu teman-teman saat ini ada yang tahu hatinya keras, yuk lembutkan. Karena orang yang keras hati tidak akan bisa menerima firman Tuhan. Yang mereka terima cuma yang mereka suka aja. Kalau tidak sesuai dengan prinsip mereka buang. Alkitabnya salah. Alkitabnya salah, pendetanya salah tuh. Ayatnya salah kali terjemahannya. Wah, kita cari banyak alasan. Jangan keraskan hati. Yesus itu luar biasa lembut hatinya. Luar biasa lembut. Ini bukan momen Paskah, tapi saya teringat ketika Yesus di Taman Getsemani. Kalau Yesus mau keraskan hati, bisa. Ketika Yesus disalib, Yesus mau keraskan hati, bisa. Berdarah-darah, lagi hancur sekali, tiba-tiba Yesus keraskan hati. Yesus tiba-tiba ganteng lagi, dia turun, orang-orang dipukulin sama dia. Bisa aja. Salibnya tiba-tiba jadi kecil, wah bisa deh, semua dilakukan sama Yesus. Tapi Yesus melembutkan hatinya. Ibrani 4 ayat 7 berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saya percaya sebagai anak Tuhan, setiap hari kita dengar suara Tuhan. Entah Roh Kudus bicara, entah Alkitab yang kita baca, entah pastor kita, entah kalian mungkin buka Instagram, dapat ayat. Itu setiap hari Tuhan bicara. Masalahnya tidak semua anak Tuhan mau dengar. Nah saya berdoa malam ini kita semua sama-sama mau belajar rendahkan hati untuk dengar suara Tuhan. Ada amin?
Berikutnya saya catat begini, jangan pernah merasa menjadi korban. Jangan pernah merasa hidupmu sial. Jangan pernah merasa Tuhan Yesus tidak adil. Banyak anak Tuhan hatinya baik, lemah lembut, cinta Tuhan, melayani, ada di gereja, tapi mentalnya mental korban. Tuhan, hidup saya sial, orang tua saya bercerai. Tuhan, ekonomi saya kurang sekali. Tuhan, muka saya nggak ganteng, nggak cantik Tuhan. Saya ini dulu sempat minder, Bapak Ibu teman-teman. Saya merasa mata saya terlalu sipit, saya ngerasa badan saya nggak terlalu tinggi. Saya berlindung di balik drum saya. Jadi kalau saya main drum, saya tutupin muka saya dengan drum saya. Karena saya minder sekali. Kalau saya masuk ke mall gitu, rasanya tuh setan bisikin saya. Tuh semua orang lagi liatin kamu, terus mereka ketawain kamu, jelek banget tuh cowok. Bertahun-tahun saya hidup dalam keminderan itu. Dan faktanya saya sambil berkarir musik. Jadi saya main musik, orang topokin tangan, orang minta foto bareng, tapi tetap dalam hati saya ngerasa jelek. Akhirnya mama saya bilang, kamu gak boleh ngerasa jelek. Kalau kamu ngerasa jelek, Tuhan Yesus sedih. Kenapa Tuhan Yesus sedih? Ya Yesus pencipta kita. Kita diciptakan dengan indah, dengan sempurna. Ya saya berkata, kita ciptaan yang mulia dan berharga. Di situ saya berdamai dengan diri saya. Saya boleh share ini ya, orang tua saya pun bercerai. Saya anak tunggal. Dan itu menghancurkan hati saya, Bapak Ibu teman-teman. Tuhan, kenapa saya? Kenapa nggak orang lain aja yang nggak segitu dekatnya sama orang tua? Kenapa saya? Tapi puji Tuhan, saya dekat dengan Tuhan. Saya tetap baca Alkitab setiap hari, saya tetap punya hubungan, persekutuan dengan Tuhan Yesus yang intim. Akhirnya saya ngerti bahwa Tuhan izinkan itu bukan untuk membuat saya jadi buruk, tapi justru supaya saya bisa menguatkan orang lain. Ketika anak kami 2 kali dipanggil, saya dan istri berdoa, Tuhan kami mau share ini di Instagram, di YouTube. Perlu nggak ya? Karena kan begini Bapak Ibu kan, kalau kita share berita sedih kan ada 2 golongan. Yang pertama mendoakan, yang kedua menghakimi ya kan. Kalau kita share anak kami dipanggil Tuhan, oh ibunya kecapean sih, oh bapaknya nih salah nih. Wah, kami nggak butuh penghakiman itu kan, lagi sedih banget, dihakimi, wah tambah sedih lagi. Tapi akhirnya kami putuskan kami share. Dan wah Instagram kami ramai sekali, banyak orang DM. Iya kak, saya juga ngalami keguguran kak, anak kami begini-begini. Wah saling menguatkan, itu indah sekali. Di momen itu saya ngerasa, wah Instagram ini memang diciptakan Tuhan. Memang setan suka pakai untuk hal-hal yang lain, tapi saya percaya semua hal di media sosial yang baik datangnya dari Tuhan. Di situ saya dikuatkan, istri saya dikuatkan. Jadi Bapak Ibu teman-teman, jangan pernah rasa jadi korban. Jangan pernah rasa hidup kita sial. Jangan pernah rasa Tuhan kok nggak adil ya. Ya memang terkesan seperti itu kalau setiap hari kita lihat para tokoh, para public figure, para selebritis di Instagram hidupnya sempurna sekali. Di masa pandemi ini tetap bisa keluar negeri, tetap bisa berenang di rumahnya yang mewah-mewah. Mungkin nggak adil, tapi saya percaya bukan itu kan tolak ukur kita, Bapak Ibu teman-teman. Bukan itu. Kelimpahan tuh bukan itu sekali lagi. Kelimpahan adalah di masa-masa ini kita tetap bisa merasa tenang. Saya percaya yang orang-orang satu dunia ini butuhkan itu lebih dari vaksin apa sih? Ketenangan. Sekarang kita di sini pakai masker, pakai face shield, selain kita menghormati hadirat Tuhan, menghormati pemerintah. Supaya apa sih? Supaya tenang kan. Pakai ini aman nih, nggak kena virus. Kalau ada yang virus nggak kena. Supaya tenang. Kalau vaksinnya sudah ada, apakah itu membersihkan kekhawatiran kita? Belum tentu juga. Ini bener nggak ya vaksin nih? Kalau gini saya jadi monster takutnya nih kan. Jadi kura-kura takutnya. Wah. Tapi saya belajar bahwa hidup dalam Tuhan itu tenang. Mazmur catat hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada amin? Jadi jangan pernah merasa hidupmu sial. Mazmur 34 ayat 18 berkata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman saat ini merasa, aduh Tuhan hidup saya kok berantakan, hancur sekali. Berasa mukanya nggak baik, badannya nggak bagus, dan lain-lain sebagainya, datang sama Tuhan. Saya selalu pegang ayat itu tadi. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Ayat itu sudah cukup jadi pegangan hidup saya. Orang lain mau ngatain saya apapun, saya pegang kata pencipta saya. Orang lain gak usah sok tahu, yang kena saya pencipta saya kok. Yang kena saya Tuhan Yesus. Orang lain tetangga boleh ngatain saya, tapi Yesus bilang apa itu yang paling penting. Ada amin? Amin. Berikutnya adalah berdoa supaya kita bisa berfungsi dengan benar. Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang punya bibit benih yang luar biasa. Saya percaya anak Tuhan itu, satu, diciptakan Tuhan itu gak kebetulan. Mungkin sebagian teman-teman mengalami bahwa aduh lahir dari, mohon maaf ya, dari insiden kecelakaan orang tuanya, ya kan, mungkin papa mama saya bisa nahan waktu itu jadi lahir kau gitu. Tapi
Yesus itu tidak pernah kurang kerjaan menciptakan kita. Setiap anak Tuhan, apapun prosesnya, bagaimanapun peristiwa kejadiannya, lahir dengan satu tujuan yang spesifik, yang sempurna. Nah, malam ini berdoa supaya kita bisa berfungsi dengan baik. Kita berfungsinya apa sih? Tentu spesifik ya, kalau saya bermusik, Bapak Ibu yang lain mungkin. Tapi satu hal, 3 hal, 2 hal yang pasti, Alkitab catat. Kita berfungsi untuk jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita berfungsi untuk menjaga kekudusan. Kita berfungsi untuk menjangkau jiwa. Itu kesamaan kita Bapak Ibu teman-teman. Jadi pastikan kita bisa berfungsi dengan benar. Karena sekali lagi kalau kita nggak berfungsi dengan benar, garam sudah tidak asin, sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi ketika papa saya dipanggil Tuhan 2 tahun lalu, ketika Kak Glenn dipanggil Tuhan, ketika Bung Yopi Latul dipanggil Tuhan tahun ini, saya ngerti bahwa tugas mereka sudah selesai. Dan mereka ini orang-orang hebat. Fungsinya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Sampai detik ini lagunya masih didengarkan di mana-mana. Entah lagu yang memuji Tuhan atau bukan ya. Tapi buat saya begini, ketika kita berhasil menjalankan hidup dalam kebenaran, artinya kita sudah bisa berfungsi dengan benar, semakin benar, semakin benar. Anak-anak Tuhan itu nggak boleh santai hidupnya, harus terus berlari mengejar tujuan Tuhan. Saya belajar banyak bahwa Tuhan benar-benar ya, kita nih di dunia ini cuma numpang ya, cuma sementara aja Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesedihan, kalau ada masalah, ada pergumulan, nggak usah protes lah. Cuman ngekos aja kita di sini, sementara aja. Nggak lama lagi Yesus datang, nggak tahu kapan. Tapi bisa dipastikan semakin dekat kedatangannya. Kalau 2000 tahun yang lalu Paulus bisa bilang kedatangannya sudah dekat, apalagi sekarang ini makin dekat lagi. Jadi belajar menantikan Tuhan lebih lagi. Terakhir yang saya catat begini, belajar melibatkan Tuhan lebih lagi. Menantikan dan melibatkan Tuhan lebih lagi. Banyak anak-anak Tuhan yang tadi itu, kita lupa ada Yesus. Yesus itu guru. Yesus itu Tuhan, artinya dia tahu segalanya. Seberapa banyak dari kita yang yang ini Tuhan ikutan ya, Tuhan ikut campur. Yang ini nggak usah Tuhan, terlalu mudah buat Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati, berkelimpahan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada amin? Jadi andalkan Tuhan lebih lagi, libatkan Tuhan lebih lagi. Next, secara singkat aja, berkelimpahan dan kekuatan dan menghiburan. Amin. Dalam hikmat dan pedoman kehidupan, dalam kasih karunia dan pengampunan. Hidup yang berkelimpahan sama dengan hidup yang kekal. Sama-sama bilang hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kita sudah menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Anugerah kasih karunia. Tentu kita percaya Bapak Ibu teman-teman ya. Kita ini selamat karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Mohon maaf, di luar sana orang-orang yang belum kenal Yesus berlomba-lomba berbuat baik. Mereka berpikir amal ibadah, kebaikannya itu menyelamatkan mereka. Kita ngerti, sebaik apapun hidup kita, sebenar apapun hidup kita, sebanyak apapun pelayanan kita ini nggak bisa selamat kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Kita yang menyadari hidup ini anugerah akan selalu belajar memprioritaskan diri, memfokuskan diri kepada hal-hal yang kekal, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan Yesus. Belajar fokus. Bapak Ibu teman-teman mungkin punya 10 skala kehidupan prioritas. Yuk, malam ini kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang penting yang mana? Tuhan yang harus saya kerjakan yang mana? Yang bukan, saya mau buang dalam nama Yesus. Hal yang kekal itu apa sih Bapak Ibu teman-teman? Next, terakhir. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Amin. Ini ibarat lagu nih, lagu kebangsaan. Ini ayat yang luar biasa. Kita harus baca dengan bangga nih. Ya, harus dengan suara keras. 3, 2, 1. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Saya pribadi bangga sekali punya Yesus yang perkataannya tetap selama-lamanya. Inilah definisi kekekalan firman Tuhan. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal di dalam firman Tuhan. Hidup yang selalu mengandalkan Yesus, hidup yang selalu membaca firman Tuhan, hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saat ini, malam ini, terus terang, saya baru kenal dengan semuanya, dengan pastor juga. Saya belum tahu, dan mungkin saya tidak harus tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu teman-teman sedang alami. Tapi Yesus tahu. Saat ini serahkan yuk kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah tidak mau lagi hidup dalam dosa begini. Saya tidak mau lagi hidup saya sia-sia begini. Saya mau berfungsi dengan benar. Saya mau jadi berkat. Mungkin sebagian teman-teman muda di sini, followers kalian di Instagram mungkin nggak seberapa, tidak terlalu banyak. Tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah seberapa memberkati sih. Mungkin cuma 10 followersnya. Orang tua, 8-nya tetangga, keluarga, yang kenal-kenal aja. Tapi memberkati setiap hari.
Kau nyanyi buat Tuhan, orang diberkati. Itu jauh lebih baik daripada yang followersnya jutaan tapi setiap hari ngomong kotor, ngomong kasar. Saya berdoa kita benar-benar tahu fokus hidup kita. Sudah bukan waktunya lagi hidup dalam dosa. Suami istri, bapak ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sudah saatnya lebih hidup kudus lagi di dalam Tuhan. Para pelayan Tuhan sudah saatnya lebih lagi jadi profesional, jadi yang terbaik untuk Tuhan. Buat saya sih main musik di sini dengan main musik di Senayan yang puluhan ribu sama aja. Buat Tuhan Yesus kok. Mungkin saya ngomong gini terkesan gombal ya, tapi saya ngerti banget. Saya pun pernah melayani yang datang lebih sedikit daripada orang di mimbarnya. Saya main drum, waktu itu jemaatnya lebih dikit daripada kami di mimbar. Tapi buat saya, ya nggak apa-apa. Yang penting ada hadirat Tuhan Yesus. Yang penting Tuhan Yesus hadir. Jadi waktu itu, ini kesaksian penutup. Saya waktu itu puji Tuhan sempat ke Amerika. Ada kelas musik saya ikuti, lalu tiba-tiba pendeta sana tahu saya diajak pelayanan. Itu hari Minggu. Hari Minggu ketiga seingat saya. Jadi minggu ketiga itu saya saatnya tugas di gereja. Jadi waktu itu saya pelayanan di sana. Itu tadi kondisinya, jemaatnya sedikit sekali. Wah, jauh lebih sedikit, ini mah rame. Di sana sedikit, lebih sedikit dari kami yang di mimbar. Terus saya curhat aja sambil main drum. Roh Kudus, kalau saya di Indonesia jemaatnya lebih banyak nih ya gitu. Dan Roh Kudus ingatkan saya, nggak akan saya lupakan. Kamu main buat siapa? Dia bilang. Kamu melayani buat siapa? Kamu melayani buat siapa? Kalau buat aku di mana aja sama. Mau jemaatnya ribuan, mau jemaatnya cuma 5 orang, sama saja. Di situ saya belajar, oh ya Tuhan ya. Orang yang berkelimpahan itu fokus hidupnya Yesus. Orang yang berkelimpahan itu fokus hidupnya Yesus. Orang yang berkelimpahan itu nggak peduli, bukan nggak peduli sesama. Tentu kita harus mengasihi, harus jadi berkat buat sesama. Tapi orang yang berkelimpahan itu nggak peduli apapun yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pegangan kita, Bapak Ibu teman-teman. Belajar lebih lagi tertanam dalam firman. Belajar lebih lagi tertanam dalam pengajaran yang benar. Ini sudah sangat dekat waktunya. Papa saya selalu bilang, Tuhan Yesus lagi mempercepat waktu katanya. Iya juga ya. Nggak terasa waktu makin cepat. Saya kalau puji Tuhan di rumah sibuk, tiba-tiba sudah malam lagi. Tiba-tiba sudah ganti hari, tiba-tiba sudah hari Minggu. Tidak terasa tiba-tiba sudah 2021 ini. Jadi yang masih single buruan cari pasangan hidup. Nanti Yesus datang tidak bisa menikah kau. Ada sukacita malam ini? Amin. Siapa yang mau hidup buat Tuhan sepenuhnya? Yes, amin. Bapak Ibu teman-teman, yuk kita pejamkan mata, kita sapa Yesus. Tuhan, terima kasih malam ini Tuhan. Ya, terima kasih. Saya berikan waktu 1-2 menit Bapak Ibu untuk berdoa. Teman-teman, sampaikan isi hatimu pada Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang peluk kita saat ini. Saya tahu sebagian saat ini merasa sendiri, merasa hidupnya tidak berguna, merasa hidupnya tidak ada artinya. Yesus ada untuk kita, Bapak Ibu teman-teman. Sebagian lagi saat ini saya tahu sudah berkomitmen untuk hidup benar di dalam Tuhan, melepaskan segala dosa, melepaskan segala beban yang merintangi, yang mengganggu hidup kita. Yuk serahkan pada Tuhan Yesus. Serahkan pada Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau segalanya bagi kami Yesus. Engkau segalanya Yesus. Kau segalanya Yesus. Kau segalanya Yesus. Kau segalanya Yesus. Ketika Yesus jadi segalanya, kita tidak perlu takut kehilangan apapun. Hidup kita sudah berkelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi berkelimpahan dalam pertobatan, dalam kekudusan kami, dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu teman-teman terus mendekat pada Yesus. Utamakan Yesus di atas segalanya. Yakobus berkata, yang mendekat pada Yesus, Tuhan pun akan mendekat kepadanya. Yesus, Yesus. Bapak Ibu teman-teman yang mungkin bingung berkata apa, panggil saja namanya Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Engkau sertai Yesusku Eagle Generation ini Tuhan. Biar jadi generasi yang berapi-api untuk-Mu Tuhan. Generasi yang siap mengubah dunia. Namun lebih dari itu Tuhan, sebelumnya biar kami mau berubah Tuhan.
Sebelum Kau pakai kami mengubah orang lain, biar kami mau berubah dulu. Biar kami mau berubah dulu Tuhan. Makasih Yesus, makasih Yesus. Makasih Yesus. Ya la 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 basik ya la la. Oh Yesus, Yesus. Saat ini saya mau berdoa bagi teman-teman yang Bapak Ibu, malam ini waktunya Bapak Ibu teman-teman sadar untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin selama ini hidupnya setengah-setengah saja untuk Tuhan, namun malam ini Bapak Ibu teman-teman mau berkomitmen memberikan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Hidup sepenuhnya buat Tuhan tidak harus jadi pastor, tidak harus full time di gereja, namun full heart, sepenuh hati buat Tuhan. Di kantor buat Tuhan, di kampus buat Tuhan, di sekolah buat Tuhan, di rumah buat Tuhan, di mall, di restoran, dimanapun kita berada, kita hidup buat Tuhan. Mari angkat tangannya. Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Jangan malu-malu Bapak Ibu teman-teman, angkat tangan buat Yesus, bukan buat saya. Engkau lihat setiap tangan yang terangkat, mereka menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Mereka menyerahkan hidup sepenuhnya bagi kemuliaan nama-Mu. Layakan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus. Masih banyak hal yang kami belum mengerti, masih banyak hal yang kami harus benahi Tuhan. Namun di dalam nama Yesus ada kekuatan baru, di dalam nama Yesus ada hikmat, ada kemampuan untuk selalu bisa hidup bagi-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai Bapak Ibu teman-temanku di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biar mereka hanya menyenangkan Engkau saja Tuhan. Melalui setiap hal yang mereka lakukan, nama-Mu dimuliakan. Orang-orang, keluarga terdekat mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, masuk ya Allah, Yesus. Saya undang tim pemuji maju ke depan. Oh Yesus. Di sini pada tahu lagu hidup adalah kesempatan ya, hidup untuk melayani Tuhan, tahu ya? Kita nyanyikan ya sebagai bukti komitmen kita buat Tuhan. Kuncinya sudah pas nih di sini. Kita nyanyikan refnya ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Mari kita nyanyikan. Selagi aku masih kuat. Makasih Yesus, pakai kami Tuhan.